Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing tentu bukan hanya melulu soal materi ya, tapi menjadi pendengar yang baik di waktu teman yang susah hati itu termasuk dalam pepatah itu juga. Renungan pagi ini diberi judul Saudara Sepenanggungan. Saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat yang kedua, berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Dan beban memang identik dengan tanggungan. Jadi kalau diminta untuk bertolongan menanggung beban, pikiran kita langsung tertuju pada kebutuhan materi. Kebutuhan materi siapa? Oh, saudara-saudara seiman yang harus ditanggung. Tetapi konteks pembicaraan Rasul Paulus rupanya bukan semata-mata beban materi, malahan lebih pada beban rohani. Kita lihat di ayat 1 sebelumnya, di pasal yang sama, bagaimana orang Kristen diupayakan untuk menolong saudara-saudaranya yang lemah bebas dari pencobaan. Atau mundur lagi ke pasal 5, bagaimana parameter atau tolong ukur hidup merdeka di dalam Kristus bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Arahan Rasul Paulus ini tentu karena beban-beban rohani itu begitu berat sebenarnya. Bahkan beban rohani yang terlampau berat itu mengakibatkan orang percaya jadi salah bersikap. Maka dalam gereja kita sering menghadapi dampak dari persoalan rohani seperti ini, yang bebannya terlampau berat ini. Misalnya ada kekecewaan jemaat kepada sesama jemaat, imbasnya jadi tidak saling peduli, jadi menjauh dari jemaat yang lain, tidak mau memperhatikan. Atau juga ada kekecewaan jemaat pada pemimpin gereja karena mungkin merasa tidak dipedulikan, dinomorduakan. Atau mungkin juga jemaat membatasi diri dalam bergaul supaya tidak jatuh dalam masalah kompleks dengan sesama jemaat. Tetapi ini jadi bentuk bahwa jemaat sudah mulai antipati terhadap saudara seiman. Yang penting aman aja gitu. Atau jemaat membatasi diri terlibat pelayanan, menghindari konsekuensi terlalu terikat pada gereja atau juga pada jemaat yang lain. Nah, saudara, dengan kondisi ini apa yang bisa kita lakukan untuk menolong itu ya? Prinsip menolong, saudara, persoalan rohani tentu harus diselesaikan dengan solusi rohani. Kalau ada masalah, berarti ada orang yang bercerita, ada yang mendengar. Ini pentingnya memang kita saling mengenal di satu jemaat dengan yang lain adalah bisa ada yang bercerita, ada yang mendengar. Masalah diceritakan, maka terjadi saling doakan. Dan doa bersama, saudara, berarti menghadirkan Tuhan di tengah-tengah, di antara dua orang yang sedang berdoa itu. Sehingga masalah bukan antara satu dengan dua orang saja, tetapi melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita bisa yakin bahwa pertolongan juga bisa dilakukan antar jemaat atau dari pemimpin jemaat kepada jemaatnya sendiri. Sehingga sekali lagi Paulus pada jemaat Galatia meminta supaya mereka saling dukung menanggung beban rohani. Nah, demikian juga orang percaya harus saling dukung dan doakan menghadapi pergumulan saudara seiman. Sehingga mari kita menjadi saudara sepenanggungan selama berada di bumi ini. Kita bisa meyakini bahwa saudara di dalam Tuhan adalah saudara yang kekal.
tidak akan pernah terpisahkan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mohon ampun kalau sampai hari ini kami belum bisa menjadi saudara yang baik bagi saudara-saudara seiman kami. Kiranya kami boleh lebih memperhatikan di antara saudara-saudara seiman. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, memfokuskan kami pada orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Berilah kami hikmat untuk bisa saling mendukung dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.